Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Dengan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kemurahan-Mu, anugerah yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Haleluya. kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dimanapun kami berada sekarang, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Pada kesempatan kali ini kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah Engkau karena Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu saja ya Bapa, dan Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, suci kuduskan hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat memulai ibadah ini dengan perhatian yang khusus kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan berkata, langkah-langkahku dituntunnya, baik di gunung ataupun di lembah, baik siang maupun malam, langkah-langkahku dituntunnya. Haleluya. Langkah-langkahku dituntunnya, langkah-langkahku dituntunnya, baik di gunung atau lembah, baik di siang atau malam, langkah-langkahku dituntunnya, langkah-langkahku dituntunnya, Yesus Kristus tak tinggalkanku, jaga balaku.
Puji Tuhan, kita patut bersyukur punya Allah seperti Yesus. Karena Dia yang memimpin langkah kita sampai kita masuk dalam sorga. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tiap langkahku, Tuhan di mukaku. Haleluya. Tiap langkahku, Tuhan di mukaku, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku, Tuhan pimpin selalu. Amin. Haleluya. Tuhan pimpin selalu. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu. Langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekalipun sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Ku percaya Tuhanku sertaku. Percaya Tuhanku sertaku. Tiada aku takut. Tiap langkahku Dia pimpinku di sepanjang jalanku. Dia pimpinku Haleluya. di sepanjang jalanku. Lewat maut terus pada rumahmu. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekalipun sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekalipun sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Haleluya. Sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Haleluya. Sampai langkah terakhir, Tuhan yang pimpin sampai masuk dalam sorga. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Naikkan pujian sama-sama kepada Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan
Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh bagi kami Tuhan. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, maka kami akan tetap kuat, kami akan tetap bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama Tuhan.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Biar kiranya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, Engkau sampaikan bagi kami semua umat-umat-Mu. Sehingga Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mari sama-sama saudara, kita akan menerima kabar baik dari hal firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan ibadah online ini. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah tiba di minggu yang terakhir, tanggal 25 Oktober tahun 2020 ini. Tinggal 1 minggu lagi kita akan juga meninggalkan bulan Oktober ini. Tuhan itu baik bagi kita. Adapun berkat firman Tuhan yang akan kita terima, yaitu terambil dari kitab suci Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 37. Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah perjalanan kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini. Tuhanlah yang menuntun kita. Dia gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Bahkan seringkali pun melalui lembah-lembah apapun. Tapi dia juga berjanji akan menuntun langkah-langkah orang benar itu ke padang rumput yang hijau. Demikian diungkapkan dalam Mazmur 23, Mazmur gembala itu. Tapi saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Seringkali kita pun perlu mengerti bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kita pun perlu melihat kebenaran dari hal bagaimana Tuhan menuntun langkah orang-orang percaya itu. Saya akan bawa kita dengan satu gambaran atau contoh, yaitu yang akan kita lihat juga di dalam firman Tuhan, khususnya pada zaman kita hidup saat ini. Dengan menjalani kehidupan di sama tengah yang terjadi dalam seluruh dunia, yaitu COVID-19 ini. Membuat banyak langkah perjalanan manusia pun langkah perjalanan orang percaya juga dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan ketakutan juga mungkin. Tapi apapun itu, melalui firman Tuhan, kita sudah diberikan berita baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Saudara, ada satu kebenaran juga kita bisa lihat, saya tambahkan ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16, yaitu ayatnya ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ada kepastian saat Tuhan menetapkan, menuntun langkah-langkah kita. Memang kita memikirkan dengan segala macam upaya usaha, tapi firman katakan ada jaminan. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah orang benar.
Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita untuk Dia menetapkan langkah-langkah kita hari lewat hari, percaya dan kemenangan. Nah, saudara, saya akan ambil contoh bagaimana Tuhan menetapkan langkah kehidupan orang percaya itu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Kita buka dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-24. Saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-13. Di situ perikopnya tuliskan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah terjadi, saya ulangi, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara, kita akan sedikit belajar mengenai bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya itu. Dicontohkan bagaimana 2 orang murid, mereka dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi perjalanan mereka dengan langkah-langkah kesedihan, langkah-langkah kebingungan, langkah-langkah kekhawatiran. Ya, karena mereka mempunyai harapan Yesus yang akan membebaskan mereka. Tapi Yesus mati. Jadi perjalanan 2 orang murid ini ke Emmaus adalah perjalanan yang penuh dengan kebingungan, kesedihan, perjalanan yang dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan perjalanan yang sepertinya tidak ada harapan bagi mereka, hilang pijakan mereka untuk masa depan. Khususnya bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Semangat mereka pudar, patah. Ya. Tapi puji Tuhan, kita lihat dalam perjalanan itu, Yesus hadir di sama tengah perjalanan mereka. Dan Yesus menetapkan langkah-langkah kedua murid ini. Yesus memberikan penghiburan, Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan pengharapan, Yesus bahkan membuat mereka bisa lagi melihat masa depan mereka. Saudara, begitu bagus kalau kita mau melihat apa yang terjadi dengan perjalanan 2 murid ini ke Emmaus. Terpujilah akan nama Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?
Jadi Yesus menetapkan langkah kedua orang murid ini dengan memberikan petunjuk, memberikan perhatian, memberikan bahkan solusi jalan keluarnya. Ya, dengan jelas dikatakan di sini, Yesus tidak membiarkan mereka tetap dalam kesedihan dan patah semangat, jatuh dengan kebingungan, kekhawatiran. Saudara, puji Tuhan, kita melihat Yesus mengingatkan mereka. Yesus menempatkan keadaan yang sebenarnya, kesedihan yang mereka hadapi, kekhawatiran, ketakutan yang mereka hadapi dengan satu jawaban, hai kamu orang bodoh. Ada dua hal yang Yesus bukakan, yang Yesus ingatkan untuk mulai menetapkan langkah-langkah mereka. Pertama, Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Kedua, Yesus katakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai kamu orang yang bodoh. Betapa, yang kedua, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Dua hal ini yang Yesus mau tetapkan langkah mereka ke depan itu. Jangan tinggal dalam kesedihan, jangan tinggal di dalam patah semangat, hilang harapan, jangan tinggal dalam kebingungan. Itu Yesus katakan hal yang bodoh. Itu Yesus katakan hal yang berbicara mengenai betapa lambatnya, pelannya hati kita untuk percaya. Saudara-saudara yang kekasih, perhatikan melalui kebenaran yang kita dapati perjalanan dua murid ini. Yesus jelaskan, mulai dia uraikan, mulai dia memberikan satu solusi, memberikan satu jalan di mana mereka bisa mulai melangkah, meninggalkan jalan kebodohan, melupakan, meninggalkan jalan yang mereka begitu lambat untuk percaya akan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi inilah, Yesus mulai membenahi langkah murid-murid ini dengan satu penjelasan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Tapi di sini diberikan rinciannya mulai dari kitab-kitab Musa. 5 kitab Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Lalu kemudian dikatakan dan segala kitab nabi-nabi. Mulai dari kitab nabi besar, datang kepada kitab nabi-nabi kecil. Yesus menjelaskan semuanya itu. Yesus ungkapkan segala sesuatunya, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Memang dalam perjanjian lama, Yesus terselubung. Yesus hanya dimunculkan dalam bentuk nubuatan. Tapi dalam perjanjian baru, ya, betul-betul Yesus disingkapkan. Penggenapan daripada nubuatan yang sudah ditulis dalam perjanjian lama itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saudara bisa bayangkan Yesus mulai membangun
semangat mereka, ya, pandangan mereka kepada siapa mereka percaya, kepada siapa mereka menerima kebenaran itu. Dari siapa? Saudara-saudara, dikatakan dari kitab Kejadian, saya yakin mereka kembali mempunyai semangat. Begitu Yesus ingatkan, jelaskan kitab Kejadian, di situ dengan jelas dikatakan bahwasanya yang dijanjikan Yesus ungkapkan dari keturunan dari wanita perempuan itu yang akan menghancurkan kepala ular itu, setan itu. Diuraikan dengan jelas. Begitu manusia jatuh dalam dosa, begitu manusia tersesat, langkahnya penuh dengan kebodohan, penuh dengan kelambanan. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, pasal yang ketiga, saudara bisa lihat bagaimana perjanjian itu, bagaimana nubuatan itu, bagaimana Yesus yang dijanjikan itu. Saudara lihat di dalam pasal 3, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu Yesus katakan. Ular itu, kepalanya akan diremukkan melalui keturunan daripada wanita ini. Jadi mereka mulai menyadari kepada siapa mereka berharap, kepada siapa mereka percaya. Yesus memang sudah mati di atas kayu salib. Tetapi tadi dikatakan itu untuk kemuliaannya yang dinyatakan. Penggenapan daripada janji firman Allah. Langkah manusia mulai ditetapkan melalui korbannya di atas kayu salib. Yesus lanjut menjelaskan di dalam kitab Imamat, di mana dipenuhi dengan korban-korban persembahan. Tapi Yesus jelaskan kepada mereka, karya yang terbesar di atas kayu salib itu adalah persembahan yang sempurna saat ia mati di atas kayu salib. Dalam kitab Imamat sepanjang kitab itu dinyatakan persembahan sebagai korban yang berkenan. Tapi Yesus jelaskan kepada murid-murid ini, melalui akulah yang mati di atas kayu salib, sempurnalah semua persembahan-persembahan. Ini diungkapkan dalam kitab Imamat itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sepanjang perjanjian lama kita lihat Yesus dijelaskan semuanya secara tipologi. Ada dalam perjanjian lama. Jadi saya yakin-yakinnya. Begitu mereka dibawa dalam kebenaran, dalam benak otak mereka, Yesus sudah mati. Itu kesedihan. Itu tidak ada harapan bagi mereka. Tapi Yesus jelaskan, engkau melihat Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Adalah Yesus yang dimuliakan penuh dengan kemuliaan Allah. Mulai dari situlah langkah setiap manusia, orang yang percaya kepadanya, ditetapkan oleh Allah. Bahkan dikatakan, ia akan mungkin menjadi lemah, tidak berdaya. Tapi dikatakan tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Inilah perjalanan kehidupan orang percaya yang Tuhan tetapkan langkah-langkahnya. Begitu mereka menerima penjelasan dari Yesus, saya yakin mereka mulai melupakan kesedihan. Mereka mulai sepertinya tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada hal yang ditakutkan.
Karena Yesus itu yang dinubuatkan, yang digenapkan melalui kematiannya di atas kayu salib, justru adalah langkah manusia itu kembali ke Firdaus, pulang ke rumah Bapa yang kekal. Ada satu kepastian, langkah hidup orang percaya, langkah hidup pun di dalam pergumulan apapun, ia tidak akan tergeletak. Karena Tuhan akan menopang tangannya. Tangan ini tetap akan berkarya. Tangan ini tetap akan memuliakan Tuhan. Tangan ini akan tetap bebas berbuat ini dan itu. Dengan penuh syukur, puji bagi nama Tuhan. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saya sisipkan ayat ini. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat mereka mendengar penjelasan mengenai kebenaran yang Yesus berikan, iman mereka mulai naik, mulai muncul, mulai kuat, mulai terbangun, mulai teguh lagi, mulai mencapai, melewati hal yang berat, mustahil sekalipun. Dengan iman, mereka tidak lagi dalam kesedihan, kekhawatiran atau ketakutan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kalau kita maju selanjutnya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, Lukas 24, setelah mereka menerima kebenaran, Tuhan katakan ayatnya ke-34, kita baca sekarang ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Itu perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Yaitu kalau perjalanan kaki orang 7 mil itu lebih kurang sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Jadi saudara bayangkan sekitar 1 jam perjalanan mereka itu mereka diberikan penjelasan, mereka diberikan kebenaran firman Allah. Dan saat mereka mengerti apa yang mereka katakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saat kita menerima kebenaran firman Allah, saat kita menerima penjelasan, saya yakin bukan cuma hati kita ditetapkan, langkah hidup kita ke depan, apapun yang ada dan yang terjadi, dengan firman yang sudah begitu jelas, kita tidak lagi bodoh, kita tidak lagi lamban, tapi kita berkobar-kobar. Kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan kekuatan, kita penuh dengan perjanjian-perjanjian Allah. Dia yang berjanji dan amin. Rencana rancangan indah Allah ditujukan bagi kita orang yang percaya. Kita akan melewati, mengatasi banyak hal atas apa yang ada dalam dunia. Dan kita akan pasti sampai kepada tujuan di mana yang Tuhan sudah janjikan itu. Terpujilah, begitu bersyukur kita. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang berjanji untuk menetapkan langkah-langkah kita. Perjalanan mereka dikatakan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Sepanjang 7 mil itu, lebih kurang 1 jam itu mereka diberi kebenaran firman Allah. Hati mereka berkobar. Lalu kemudian ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ayat 32 katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kita lihat bukan lagi kesedihan, bukan lagi
harapan yang rapuh. Begitu mereka 7 mil berjalan dengan firman Allah yang dibukakan, sampai mereka di Emmaus, mereka mempunyai satu pernyataan. Bukankah waktu kita mendengar penjelasan itu hati kita berkobar-kobar? Apa yang terjadi? Begitu sampai di Emmaus mereka tidak buat apa-apa. Ayat 33 katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 7 mil lagi, 1 jam lebih lagi mereka harus berjalan. Tapi perjalanan yang berbeda. Perjalanan 7 mil Yerusalem ke Emmaus penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan patah semangat. Tapi dipenuhi, diisi, diberi kebenaran firman Allah. Dan kembali 7 mil dari Emmaus ke Yerusalem penuh dengan semangat untuk bersaksi menceritakan. Mereka katakan lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Ayat 35 jelaskan akhiri bagaimana peristiwa saat Yesus menetapkan langkah 2 murid ini ke Emmaus. Mereka berkata, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Saudara, langkah kita 1-2 waktu tersendat, berat, dipenuhi dengan kenyataan. Memang kita harus hadapi dunia yang bukan firdaus ini. Tapi apapun itu, ada perjanjian Allah, ada firman Allah. Biarlah hati kita terbuka untuk firman. Biarlah hati kita menyambut Yesus terus. Meyakini dia sudah ada di sama tengah umat yang ia kasihi. Ya, kita adalah umat yang dikasihi. Ia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Setiap langkah hidup kita, ia yang tetapkan. Begitu luar biasa hidup sebagai orang percaya. Tuhan itu menyertai kita dengan hari yang berat apapun, susah apapun, sedih apapun. Saudara, Emmaus itu, dia mempunyai arti, ya, air hangat yang limpah. Di Emmaus itu ada sumber mata air panas yang begitu limpah airnya. Jadi perjalanan Yerusalem ke Emmaus, ganti kesedihan, kebingungan, kekhawatiran, diganti dengan kehangatan kasih sayang Tuhan. Diganti dengan luapan sukacita, damai dan sejahtera. Ada harapan bagi masa depan kita. Ada kepastian Yesus masih mendengar dan mengabulkan doamu. Ada kepastian firman Allah katakan mujizat itu masih berlaku bagi hidupmu. Apapun keadaan kita, kita akan menerima hangatnya kasih setia, kasih kemurahan Allah yang membuat kita tetap berjalan melewati. 1 minggu lagi kita akan tinggalkan bulan Oktober. Kita dengan penuh semangat menyambut bulan November. Karena itu berarti kita akan sampai kepada bulan Desember juga nanti akhir tahun ini. Sungguh indah kalau Allah menetapkan langkah kehidupan orang yang benar. Ada firman yang dibukakan. Dan kita tetap merasakan kehangatan, kasih, kemurahan Tuhan. Ganti daripada kekhawatiran, kesedihan. Saya akan akhiri saudara di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Philadelphia. Ini berbicara mengenai 7 sidang di akhir zaman. Ini berbicara bagaimana keadaan gereja, keadaan orang percaya di akhir zaman. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 Wahyu pasal 3. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Yang memegang kunci Daud, perhatikan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ayat yang 8. Ayat 7 meyakinkan dengan jaminan yang pasti. Inilah firman dari yang kudus. Yang memegang kunci. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu dikatakan bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu perjalanan langkah orang percaya di akhir zaman penuh dengan pergumulan, penuh dengan penyangkalan, penuh dengan percaya. Ya, aku tahu Tuhan katakan, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Puji Tuhan. Namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak meninggalkan Yesus. Tidak ragu, tidak bimbang, tidak lamban. Ya. Tapi tetap percaya. Sampai di Emmaus ada kehangatan kasih anugerah Allah. Terimalah berkat kehangatan kasih setia. Ia berjanji perjalanan ke Emmaus, ke Yerusalem, ada perjalanan dengan seluruh niat menceritakan kebaikan Allah. Menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Beritakanlah kebaikan Tuhan supaya yang lain menerima kehangatan kasih setia Allah. Tuhan memberkati saudara, biarlah firman Allah membukakan mata iman kita, melihat hari depan kita. Ada langkah-langkah yang diteguhkan dan ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita sekaliannya. Ya puji Tuhan, mari saudara saya jemput kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan masuk di dalam doa dan apapun yang kita mau serukan kepada Tuhan. Dia akan menuntun kita. Dia akan menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Syukur kami naikkan kehadiran. Haleluya. Baik dan heranlah. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan bersyukur
tangan yang lemah, kaki yang penuh dengan beban, memikul segala hal yang terjadi. Yesus, kokohkan, teguhkan, tetapkan kami. Kami percaya kepada-Mu. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kemuliaan bagi Engkau. Glory, 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 Jesus. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan dengan penyertaan, dengan ajaib-ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, yang Engkau mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri, Tuhan. Engkau tidak melepaskan, Engkau memapa kami. Engkau menopang kami. Engkau memberikan ajaib kuasa itu, mujizat itu. Engkau mendengar doa keluh kesah anak-Anakmu. Tunjukkan jalan, berikan campur tangan pembela. Engkau merubah segala kesulitan, kekhawatiran apapun dengan ajaib-ajaib Tuhan. Berikan kami menerima kekuatan, berikan kami menerima sukacita itu. Berikan kami mengalami damai sejahtera. Berikan kami dilepaskan dari segala kuasa yang menekan, yang menghentikan beban, menghentikan langkah-langkah kami. Yesus, Yesus saja, Yesus saja yang tahu kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau turun tangan, campur tangan. Engkau kuatkan yang lemah. Engkau rubah segala situasi kami. Engkau sembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit. Engkau lepaskan kami dari segala jalan-jalan binasa. Kembalikan kami Tuhan. Kami menyembah, kami mengasihi Engkau. Biar Kau kerja. Kami menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjelaskan betapa bodoh dan lambannya kami. Kami ada dalam kesedihan, kami ada dalam kekhawatiran, kami tinggal di dalam ketidakberdayaan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau menata, Engkau menetapkan langkah hidup kami. Bahkan Engkau memegang tangan kami. Engkau Yesus setia, Engkau benar dengan firman-Mu.
janji-Mu ya dan amin. Bagi setiap kami yang mendengar firman, kami yakin bukan hanya 2 murid itu dibangunkan iman. Bahkan seluruh jemaat yang menerima firman dan percaya, mereka akan menerima kekuatan iman. Mereka akan mengalami kebenaran firman. Mereka mengalami pertolongan Allah yang menetapkan, yang tidak membiarkan sampai tergeletak. Dia akan memapah tangan kita, membimbing kita. Kasihani kami Tuhan, karena dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan ini. Ampuni kami dari salah dosa kesesatan kami. Kembalikan kami dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap setia. Biarlah kami tetap memuliakan Engkau. Biarlah kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap melayani Engkau Tuhan. Biarlah hari waktu ini berjalan dan kami tetap ada di depan hadirat Tuhan. Tolong kuatkan kami. Tolong hibur kami Tuhan. Tolong kerjakan setuju dengan firman-Mu. Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa daripada umat-Mu. Engkau setia dan Engkau adalah menuntun kami. Mulai daripada hari ini kami melewati banyak hal mustahil sekalipun. Engkau mengerjakan lebih daripada apa yang kami duga. Yang tertutup jalan, mari Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kepadamu. Kami bersandar kepadamu. Kami berserah kepadamu. Kami berseru. Dan mari Tuhan, Engkau menetapkan langkah-langkah kami. Hari ini, besok, bahkan sampai pada hari Maranatha Engkau datang menjemput kami. Muka dengan muka berjumpa. Syukur dan puji nama Tuhan. Penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita sorga. Ajaib-ajaib yang Engkau janjikan. Biarlah limpahkan kepada kami. Umat-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu. Syukur, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan. Engkau memberkati Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan kami menyerahkan segala sesuatunya. Kemuliaan, hormat, puji bagi nama Allah kekal selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan, mari kita akan pulang, kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi marilah, terimalah dengan iman dan percaya. Berkat-berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kemenangan, pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus adalah bagi kita. Sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebagai orang percaya, kita akan berkata, mengakhiri ibadah ini bersama-sama. Amin. Puji Tuhan.